Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih Pak Kadis ya, Kadis Lampung Timur Pak Budi yang sangat memperhatikan untuk UKM-nya. Saya selaku pelaku UKM di sini akan menceritakan kisah saya. Sebenarnya saya ini awal-awalnya orang nggak mampu Pak, karena saya dulu kuliah di Unilase ya. Saya itu jadi marbot masjid. Jadi 4 tahun saya kerja jadi marbot masjid, tukang sapu-sapu masjid gitu kan, sambil saya kuliah di Unila. Nah, dalam cita-cita saya itu saya pingin, karena pada waktu di desa saya yang termasuk kuliah awal-awalnya cuma saya di Unila gitu. Terus saya berpikir, berdoa bagaimana sih saya ini hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya saya bisa membuka lapangan kerja, bagaimana hidupnya bisa bermanfaat orang lain, gitu aja Pak. Makanya awal saya juga usaha kecil-kecilan. Dulu saya cuma kelanting, ya ini saya coba di warung-warung kecil, dijual dengan harga Rp500, tapi ketan ke titip ke warung-warung dulu, belum ada merek. Nah, setelah ada banyak respon dari pasar, bagus. Kemudian saya naiklah ke minimarket, pasar modern, begitu. Karena pada saat itu saya begitu kuliah ya cari kerja sulit. Kemudian saya melihat di kampung saya ini, di Desa Mantaram ini banyak sekali bahan baku singkong. Bahan baku singkong, beras ketan, kemudian ada jagung. Nah, saya berpikir gimana nih bahan baku ini saya olah menjadi suatu produk yang mempunyai nilai tambah, nilai lebih gitu. Karena pada waktu itu singkong di kampung saya cuma Rp500 ya per kilo, bahkan jual 250. Nah, kemudian saya coba buat kelanting gitu. Yang jagungnya saya buat marning. Ke beras ketan saya bikin tape ketan, juga ada rengginangnya begitu. Nah, setelah itu kok dengan eh, akal kita supaya gimana sih ini mutunya yang supaya bagus. Kemudian saya coba itu dan alhamdulillah banyak diterima di masyarakat. Ternyata orang-orang kota itu menyukai loh sebenarnya produk-produk desa, produk-produk yang bahan baku alami. Kalau singkong kan alami ya Pak ya, jagung itu alami, terus beras ketan itu dari petani semua. Saya bisa menampung hasil produksi petani itu dan saya bisa orang pada bekerja dan mempunyai nilai tambah. Sekarang saya kalau untuk planting singkong untuk daerah saya sudah habis. Karena dulu saya cuma 10 kilo, sekarang sudah 1,5 ton satu hari. Saya datangkan dari Lampung Timur, malah dari Lampung Timur, dari Gunung Batu, daerah Gunung Batu Lampung Timur Pak. Itu bahan bakunya malah gitu. Ada sih Pak, dalam penawaran ini sebenarnya saya berpikir orang usaha orang berhasil itu tidak dimiliki orang pintar saja, tetapi bisa dimiliki oleh orang yang mau berusaha gitu. Jadi keberhasilan itu tidak hanya dimiliki orang pintar, tetapi bisa dimiliki orang yang mau berusaha gitu. Saya berusaha. Jadi saya penawaran itu sering ditolak. Saya 16 kali Pak menawarkan produk saya di Indomaret. Ditolak terus. Sampai itu butuh waktu 3 tahun, diganti ditolak, ganti manajer, tawar lagi, ditolak lagi. Tapi lama kelamaan dengan dibarengi dengan doa, dibarengi dengan usaha, akhirnya saya bisa diterima. Penawaran di Chandra juga begitu, sering ditolak, tapi saya terus karena saya yakin ini adalah pasar yang menjanjikan begitu. Jadi akhirnya saya bisa diterima. Nah, akhirnya bisa besar seperti ini. Sekarang kalau saya di Indomaret, Alfamaret kan masuk juga Alfamaret, Indomaret Lampung. Kalau di Indomaret 680 toko ya, Alfamaret 650 toko seluruh Lampung. Kemudian di Chandra Supermarket seluruhnya cabang sampai Banda Jaya Metro, toko-toko oleh-oleh di Lampung seluruhnya, ada di Gelail,
Aska Jaya, kemudian Banana Poster, Jaya Bakery, semua kami saya. Dan kita juga sudah masuk ke wilayah Indomaret Palembang. Di Palembang 780 toko Indomaret Palembang. Karena begitu di Lampung itu bagus penjualannya, dari pihak Indomaret minta saya supaya ngisi di Palembang dan wilayah Bengkulu gitu. Jadi sudah berapa toko Pak, luar biasa sekali, dan itulah yang melibatkan begitu banyak karyawan. Jadi saya dulunya tidak terinspirasi ya mau buka usaha seperti ini, karena saya pingin pokoknya hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain gitu. Dari pemikiran saya, dari tenaga saya pingin ini bermanfaat orang lain. Artinya kita bisa membuka lapangan kerja dari usaha ini gitu. Jadi walaupun usaha ini usaha desa, banyak semua orang bisa, tapi manajemennya itu bagaimana sih sekarang kita bisa berusaha untuk pensiun kita. Karena sekarang terus terang saya ini nggak pernah ikut kerja Pak. Yang kerja semua mereka semua sudah karyawan semua. Ya, yang nanganin semua sudah ada, yang pengiriman sudah ada. Kemarin kirim ke Indomaret Lampung. Kemudian baru pulang tadi malam dari Indomaret Palembang. Armada kita kan ada semua, ada 3 ya untuk armada. Untuk pribadi 1. Kemudian setelah pengiriman hari ini minta lagi, hari ini kirim, belum pulang nih, 1 mobil juga barusan kirim ke Indogrosirnya, ke cabangnya, masuk Indomaret juga begitu. Jadi impian saya ya seperti itu, nggak tahu karena doa saya mungkin ingin bermanfaat orang lain, dan saya punya tekad, karena prinsipnya dalam usaha saya ini semakin banyak karyawan ya, itu akan semakin maju usaha kita. Semakin banyak kita berbagi ilmu kepada orang yang mau belajar nih. Pak, saya mau belajar bikin lanting, ayo silahkan. Tak ajari dengan ikhlas ya, silahkan mau nginep, tak ajari dari pagi. Mau bikin rengginang, ayo kita belajar bareng-bareng. Nah nanti kalau dia bisa apa ya Pak, dia bisa bekerja, bisa berusaha dari ilmu yang saya dapatkan. Nah ini kan ilmu yang bermanfaat. Disitulah kadang-kala malah usaha ini nggak akan mundur, tapi malah maju. Banyak orang-orang itu malah minta produk kita seperti itu. Jadi kuncinya saya sih banyak berbagi aja. Ya sedekah, zakat dari berbagai keuntungan, dan kita jangan pelit-pelit nih masalah ilmu, masalah resep. Kan kadang orang ada, ini resep perusahaan. Bagi saya tidak ada kata-kata seperti itu. Yang mau belajar tak ajarin, syukur kamu sampai bisa begitu. Bahkan ruangan ini Pak, ini untuk para napi ini ya, untuk belajar. Napi itu bisa belajar, silakan ayo kita praktek. Nah ada juga yang berhasil, ada yang bikin keripik singkong, tanya gimana caranya gitu Pak, seperti itu. Iya Pak, awalnya saya awalnya dulu ngerintisnya ya dari apa ya Pak, dari warung ke warung. Bahkan awalnya pakai kaki, kemudian kita kredit motor ya ke warung-warung saya edarin gitu. Bahkan harga waktu itu cuma Rp500 ya 1 bungkus itu. Tapi dengan perkembangan ya, dengan kecerdasan kita yang mau gigih, saya yakin nih produk saya ini bisa kok diterima oleh kalangan menengah ke atas. Ternyata ya bisa. Jadi sekarang ya alhamdulillah ya saya bisa bangun pabrik. Saya bisa mengajak istri ibu ya, punya umroh saya ajak, menyenangkan orang tua, berbakti sama orang tua kan dari usaha ini. Kemudian ya bisa ada mobil pribadi 1 yang pribadi, yang boxnya ada 3 untuk distribusi untuk usaha ini, dan bisa menggaji karyawan gitu Pak. Berbagilah istilahnya gitu. Saya sebenarnya ada harapan saya ini ya, nanti usaha ini tetap bertahan, bisa membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Sekarang ini ada 80-an orang Pak yang bekerja bersama kita ya, mencari rezeki bersama.
saya ingin ini terus bertahan dan nanti ada ide usaha apalagi yang melibatkan banyak orang gitu. Jadi bisa mengurangi pengangguran, membantu dari program pemerintah gitu. Karena kita juga sudah ke Taiwan sih Pak. Planting getuk kita sudah ke Taiwan itu 1 bulan sekali. Saya belum pernah ke Taiwan. Tapi produknya pernah ke Taiwan. Kemarin saya beri pelatihan para mantan TKI di daerah Ambarawa itu ada 30 peserta. Mereka saya ajarin usaha klanting dan rengginang. Yang 12 orang itu mantan TKI dari Taiwan. Dia sudah 3 tahun ke Taiwan, ya keluar. Kemudian kemarin kita bimbing supaya dengan kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja, kemudian diharapkan setelah dia itu bisa usaha. Dia udah 3 tahun ke Taiwan, saya belum pernah ke Taiwan, cuma produknya yang ke Taiwan. Nah ini yang Taiwan itu UKM ini hasilnya luar biasa. Karena saya dibeli dengan kurs dolar gitu, kirimin dolar. Jadi untungnya bisa sebenarnya bisa lumayan di situ. Karena di Taiwan di sana kita jual klanting kita dengan $5. Ya, dolar Taiwan kan 12.000 lah, bukan Amerika. Kemudian diubah ke rupiah, saya terimanya $1 itu jadi 10.000 gitu. Ke mata uang ke rupiah kita. Nah, itu 1 kilo klanting kita bisa 50.000. Kita bayarkan modal 15.000, dijual 50.000. Jadi 1 kilo bisa 35.000. Kalau 1 ton, nah kan kami minta kan 1 ton, setengah ton setiap bulan nih Taiwan. Ini awal bulan ini sudah minta ini, udah order begitu. Jadi artinya bisa lah kalau di UKM ini, karena UKM ini pajaknya itu diringankan sama pemerintah. Makanya importernya juga mencari produk yang UKM saja gitu untuk dibawa ke Taiwan, karena pemerintah sekarang membantu UMKM. Ini kesempatan kita nih Pak, kita ambil peluang ini nih gitu. Cuma memang ya harus produk yang bagus lah ya, yang bermutu, yang bagus gitu, supaya kita bisa diterima di luar negeri gitu. Sudah 3 tahun Pak perjalanan kita ke Taiwan. Sudah 3 tahun kita bisa ke Taiwan. Jadi sekali kirim itu 50 dus gudang garam. Mereka hanya dikasih stiker aja gitu, tulisan dengan bahasa Taiwan seperti itu. Kita kirim ke sana gitu. Ini lumayan sekali sih kalau ke Taiwan ini. Jadi kemarin pas sulit-sulitnya pandemi, kita ketolong penjualan ke Taiwan. Dalam negeri hancur, jatuh sekali. Tapi ada ke Taiwan ini yang lumayan ketutup gitu. Laba kita ketutup untuk pertahanannya itulah di Taiwan itu. Harganya juga kita berani agak lumayan gitu. Nah, saya tanya orang yang kerja di Taiwan itu, ternyata klanting ketuk saya di sana ini orang beli itu 20 mata uang ya, $20 sama dengan 200.000 kalau dirupiahkan. Bagi mereka 20.000 sama aja. Kalau kita kalau udah rupiah kan 200.000 gitu. Kalau saya jual cuma $5, tapi dirupiahkan ini yang jadi rupiah. Karena kalau saya dibayar dengan mata uang Taiwan juga untuk apa? Untuk beli minyak nggak laku, nggak kepake di Indonesia, beli singkong nggak kepake, kita rupiahkan, itulah yang lumayan gitu Pak. Masih tetap perjalanan masih. Ini udah order dia. Udah ada order. Taiwan. Nanti boleh kita ambil contohnya itu, kemana stikernya ada ya, ada tulisan Taiwan dia minta. Karena kalau eksporter ini saya mintanya ngakunya kita ngerendah aja Pak. Jadi minta barang, saya nggak punya dana, transfer dulu dong separuh gitu. Iya, setelah separuh dia ngirim dana dan filenya itu transfer ke kita, separuhnya kita bayar. Nah, dari separuh inilah saya untuk biaya produksi. Seandainya nanti dia tidak bayar, kan kita sudah dapat sudah ketutup lah biaya produksi begitu. Untung tapi tipis benar.
Nah, setelah kita kirim ke Tanjung Priuk ya, ke Jakarta, ke Cakung peti kemas itu, kita kirim satu box mobil itu, 3 hari setelah itu baru dia transfer ke pelunasannya begitu. Kadang-kadang 1 minggu ya, 1 minggu pelunasannya dibayar. Karena kalau kita sembarangan ekspor nih Pak ya, ekspor. Kemudian kita ngurus sendiri, waduh repot Pak. Jadi kalau untuk KM saya sarankan teman-teman ini ekspornya cari LC aja deh. LC aja artinya ada pihak kedua yang menanggung ngurus dokumennya, cari peti kemasnya, ngurus pembayarannya. Kalau kita nurutin banyak sih Pak. Pernah dari Arab Saudi, dari Cina minta. Cuma barang sampai sana dulu baru dibayar. Saya nggak berani. Kalau sudah sampai sana nggak dibayar gimana coba? Apa nggak stres kita? Jadi saya milih ke Taiwan ini enak. DP dulu. Masa sih Pak nggak ada dan nggak ada? Kalau mau ya kirim uang dulu. Ya saya ada uang sih Pak kalau produksi. Tapi kita untuk jaga-jaga ketenangan. Kalau sudah dibayar separuh, kita produksi kirim di bawah. Seandainya dia nggak dibayar, kita masih dapatlah 5 juta lah gitu ya. Setelah pelunasan, nah itulah labanya. Ya mereka percaya dengan kita, permintaan selalu ditepati ya, walaupun masih pandemi ditepati. Minyak goreng bulan kemarin kita mau minyak goreng sulit, tapi saya utamakan untuk pengiriman Taiwan. Dia puas dengan pelayanan kita. Mereka mencari kelanting dari seluruh Indonesia, katanya dari Semarang pernah, dari Jogja pernah, dari daerah apa ya Pak ya, daerah mana dia pernah. Kemudian diteliti ternyata kelanting robani ini yang dikatakan 3 bulan baru ada jawaban. Bagus, ini nggak tengi kok nggak ada kandung minyaknya gitu. Tapi saya bilang kelanting saya mahal, nggak apa-apa gitu. Sampai sekarang makanya dia maunya kelanting kita aja gitu Pak. Gitu. Karena kita betul-betul jaga mutu. Kalau untuk Taiwan itu penggorengan pertama harus kita spinner, bahan baku yang utama disortir karena harganya juga yang utama. Sesuai dengan apalah istilahnya ya, KW1 lah ya, yang super lah gitu, yang super gitu. Sebenarnya dari pihak Indomaret menginginkan sih Pak, tapi kelihatannya kita nggak mampu untuk mencukupi itu semua gitu. Saya tidak mampu karena dari Indomaret juga saya kemarin terpilih Lampung dan Palembang supplier terbaik karena waktu acara live untuk UKM saya terpilih. Itu disiarkan seluruh Indonesia dari pihak Indomaret gitu. Zoom dari Jakarta pusat dengan kami. Pimpinan Indomaret Jakarta pernah ke sini. Dari Palembang juga pernah kunjungan ke sini karena dia sebelum mau masukkan barang dia survei dulu Pak, ternyata. Survei dulu. Lihat pabriknya, yakin nih bisa untuk mencukupi permintaan Palembang. Yakin nih untuk Bengkulu mampu gitu. Makanya teman-teman UMKM sekarang ini kan pasar modern harus terima produk lokal ya, UKM ya. Ini kesempatan bagus. Cuma bagaimana sih caranya agar kita ini bisa juga mencukupi permintaannya gitu. Saya cukup kemarin dapat info dari pimpinan Indomaret, dari share pertama Pak Robani yang kita bimbing dari Lampung Timur sudah bisa ini Pak, kita ACC katanya kan. Iyalah, untungnya Pak Kadisnya Pak Budi ini juga ngawal terus nih. Luar biasa. Bagus sekali Pak Budi dari Kadis ini luar biasa di Lampung Timur. Ngawal UKM-nya betul-betul dikawal. Kemarin juga dari pimpinan Indomaret, Pak tolong dibantu itu ya yang dari Lampung ini dibimbing supaya bisa jalan, kayak bisa bertahan kayak punya Pak Robani, bagaimana caranya. Nanti makanya kalau ini berhasil Pak, nanti coba di Alfa juga Pak, di Chandra gitu kan. Makanya kalau untuk tempat Lampung Timur saya dulu seperti itu, karena kan UKM kebanyakan kendala persediaan barangnya, persediaan permodalannya ya, mutu produknya. Nah itu kalau saya harus berani iklan pasang di radio, sering buka di FB, Instagram, kita posting aja.
di mobil-mobil saja bahkan di stempel ya Pak, ada rengginang, ada kelanting gitu. Untuk promosi kita pamerkan, memang usaha itu perlu pameran. Saya bayar iklan di radio dulu supaya orang kenal. Nah setelah orang kenal bahwa produk kita ada di Indomaret, ada toko ini, toko tersedia, nah baru orang kenal, kita bisa jalan. Karena tanpa informasi itu masyarakat tidak tahu produk kita dijual ada nggak sih di Indomaret gitu. Nanti Bapak dari teman-teman UKM Lampung Timur itu dicoba dulu biasanya. Yang saya tahu, saya dulu juga seperti itu, Pringsewu. Saya dulu lokasi Pringsewu dipasarkan dulu cuma 20 kalau salah Pak. Antar-antar ke toko-toko gitu Pak. Kebutuhan berapa toko ini, toko ini, toko ini. Saya rajin nih buka di grup, dikirim-kirim di ini, tersedia di seluruh Indomaret, di Facebook, Instagram supaya orang tahu. Nah, oh rengginang ini ada di Indomaret, kelanting ada di Indomaret. Nah kan, nah setelah itu nanti sudah dikenal, baru kita memang perlulah pengorbanan lah begitu. Istilahnya harus berani awal ini biaya iklan inilah. Yang murah sekarang pakai paket ya barangkali ya. Di Facebook, di posting aja. Nah, bukan berarti kita ini sombong, Pak. Bukan sombong atau kita ini, tetapi memposting ini memang pamer. Makanya kita ada pameran. Ada pameran, bahkan di mobil saya itu 4 kendaraan saya itu tulisin di belakangnya itu kelanting, getuk, rengginang. Iya, nggak tahu orang kan menjadi tahu. Ini produk yang terbaik loh, ini yang baik. Ya harus pamer Pak. Tapi bukan berarti jangan dikatakan kita sombong, sok tidak. Supaya orang tahu gitu. Walaupun kita di desa Pak, kalau pemasaran kita manajemennya bagus, iklannya kita bagus, ya kan? Itu sangat pengaruh loh Pak, pengaruh. Yang penting kita wahnya dulu lah produk kita, yang kita banggakan produk kita dulu. Jadi setelah orang tahu, nanti orang akan mencari sendiri begitu. Kalau jatuh banknya saya pernah Pak, pernah produksi itu sampai mengalami kerugian 5 juta 10 juta Pak dalam 1 hari. Jadi sudah produksi pas nggak ada panas nih Pak, ya nggak ada panas, sehingga gagal produksi kan. Kalau udah gagal produksi, produk jelek kan nggak saya jual, menjatuhkan kami sendiri. Saya bagi-bagi tetangga yang gagal produksi, tak bagi-bagi tetangga karena bawa pulang sana lah, bawa pulang gitu kan, anggaplah sedekah tapi terpaksa karena nggak kita jual karena produknya jelek. Itu sering terjadi seperti itu. Terus saya pikir, terus yang keduanya dulu pernah ditolak kelanting saya tengi. Apa ini penyebabnya? Ternyata kita cari nggak di spinner, pengering minyak. Ya, kemudian sekarang saya banyak pengering minyak. Oh ini kendalanya. Jadi kegagalan kita dalam produk itu kita cari solusi. Apa ini penyebabnya? Kita harus cari solusinya. Gitu. Akhirnya kita sekarang sudah ada oven. Terus terang saya pakai usaha pakai bank Pak. Nah karena saya itu bagus, prestasi, nggak pernah macet ya, akhirnya dapat CSR bantuan, diberilah oven senilai 70 juta. Itu gratis loh. Dari kementerian melalui CSR-nya BRI itu gratis diberikan. Jadi sekarang kalau musim penghujan langsung pagi, kadang-kadang ada ya cuaca ya Pak ya. Pagi itu sampai pagi dari jam 6 sampai jam 3 kan mendung terus kan, kita pakai oven. Nah gitu. Selamat nih. Jadi produk tetap bagus. Nah, kemudian sekarang habis digoreng kita spinner. Saya punya spinner di sini ada 5 spinner. Gitu. Bagus nih, kering minyaknya kan. Nah, kita adakan seperti supaya hasilnya produknya. Sekarang setelah itu ketemu, penyebabnya itu ketemu, terus saya bisa bertahan maju dan produknya bagus gitu Pak. Kalau dulu perjalanan dari warung ke warung, saya mulai usaha itu saya 3 tahun. Karena pada saat itu modal tidak ada. Modal tidak ada saya modal tidak ada itu. Ya bayangkan sih Pak, lulus kuliah, orang nggak mampu kan,
kuliah aja dari masjid ya, tidur di masjid. Kontraknya itu ya terima ngepel masjid di Bandar Lampung itu. Sekarang Masjid Darul Aman sama Munawar. So, di Takwa juga pernah itu Masjid Takwa. Kemudian di Wasi'i juga pernah ya. Jadi karena orang nggak mampu terus ke warung-warung lah kita. Kemudian kita menikah dari warung ke warung. Karena bantuan istri juga. Istri juga doa istri juga kita baik sama istri bantu ya karena pengaruh. Keberhasilan kita terus terang pengaruh dari jodoh kita, Pak, istri kita. Karir kita. Bapak bisa dari karir istri camat. Jadi ada istri kan. Kalau jodoh kita mendukung dalam usaha bisa sukses. Tapi kalau jodoh kita nggak mendukung ya nggak bisa. Karena istri juga kita bantu. Ya awalnya dengan istri itu bisa cuma 5 tahun, bisa 5 tahun Pak ke warung. Terus naik nih ke minimarket. Nah, udah naik itu saya pinjam modal lagi. Nah, naiklah modal saya ini karena minimarket ini nggak langsung dibayar. Kadang-kala di Chandra itu baru setengah bulan baru bayar. Gitu, saya pinjam modal. Nah, di bank dipercaya karena kemarin kita juga bagus. Nah, untuk modal itu kita kembangkan. Nah, awal-awalnya itu di supermarket ditolak, Pak, dengan bos Chandra. Ini kelanting Pak ini ya. Pertama ditolak, Pak. Saya kasih contoh, dia makan. Marah-marah dia, bos Chandra ya. Saya ingat dulu waktu awalnya. Bos Chandra itu bilang, "Pak Romani, saya makan kelanting kamu batuk tahu nggak?" Gitu kan. Waduh. Marah-marah, "Enggak lah, batuk saya makan kelanting kamu itu. Ini berapa hari ya di depan saya batuk-batuk." Saya dalam hati saya agak jengkel juga ya. Tapi kalau saya saya udah 10 tahun lah usaha kelanting, nggak ada yang pernah hina kelanting saya bisa batuk-batuk ini bos. Sementang-mentang kayak gitu kan. Tapi saya lihat minyaknya banyak nih. Tak teliti memang minyak banyak. Memang minyak ini banyak ya. Kritik kan, kritik. Saya dihina seperti itu tapi saya nggak marah. Saya nggak, memang ya, kan enak aja nggak membantu orang Indonesia mengelioh gitu kan. Kalau saya nggak emosi seperti itu Pak. Saya teliti. Kemudian saya buka di HP itu sebab pengering minyak supaya minyak kering di gorengan makanan. Saya lihat, spinner namanya, spinner mutar gitu. Ini. Nah, dari situ harganya pada waktu itu cuma 1.250.000. Lah saya pinjam uang bank itu, Pak. Ya, saya pinjam alihkan, saya coba. Saya habis digoreng spinner. Minyaknya netes. Nah, terus saya ajukan lagi cara ini. Mau ketemu ditolak. Ketemu ditolak. Nah, pada saat itulah karena ditolak terus ya. Karena ini pasar modern nih, harus saya tembus. Akhirnya saya ini Pak, saya sampai main ke rumahnya. Bos yang punya Chandra itu pas Lebaran saya datang ke rumahnya itu supaya diterima ya. Saya datang, kemudian salaman dan menggelar muka saya. Saya ngucapin, ini bukan karena tapi datang gitu. Besoknya saya datang nih ke kantornya. Kemarin kamu datang ya? Nih, Ci, sekarang kelanting saya sudah nggak berminyak lagi, sudah pakai dicoba. Iya ya, bolehlah kita coba dulu ya. Gitu di Chandra sebelumnya. Kita coba untuk di Karang dulu. Karena ternyata penawaran itu juga harus tidak mesti formal, Pak. Ternyata ada tembus dari silaturahmi itu. Kenapa dalam agama silaturahmi itu membuka rezeki ya? Jadi pas konyen itu saya datang ke rumahnya. Begitu saya datang, ya enggak, mereka mau nolak mungkin enggak enak kan, Riko gitu. Setelah diterima, bagus, laku, gitu laku. Terus dia minta, ordernya naik. Dia ditelepon, Pak Metro dikirim, berapa saya mau dikirim? Dari kepercayaan seperti itu awalnya dulu kelanting dan tape, sekarang di Chandra itu ada 11 item masuk semua. Nah, kemudian kalau di Indomaret sudah berjalan usaha ini 10 tahun. 10 tahun ini saya coba tawarkan Indomaret. Nah, karena di Chandra bagus penjualannya, di toko Tolembos saya coba tawarkan Indomaret. Ditolak. Sampai ada lah sampai 16 kali saya ingat, sampai 1 tahun lebih itu ditolak terus gitu. Nah, kemudian ada program pemerintah untuk membantu MKM kan syaratnya.
akhirnya kita diterima di Alfa, diterima di Indomaret, diterima, bagus penjualannya gitu Pak. Nah dari situ karena nggak langsung dibayar langsung, karena sistem dia juga harus seperti itu, saya baru naikkan plafon pinjaman jadi 10 juta Pak. 100 juta, karena 50 juta kan aktif bagus ya, saya naikkan 100 juta dari pihak bank. Bagus Pak, nggak pernah masalah ini, walaupun anggunan saya mungkin nggak senilai segitu ya, tapi karena kita aktif, kreditnya bagus, pembayarannya nggak pernah namanya telah 1 hari nggak. Saya utamakan utang, kalau utang kita ini jelek angsurannya bisa jatuh gitu Pak, kan gitu. Akhirnya terimalah di Alfamart, Indomaret. Nah sampai sekarang ini Pak, di Lampung bagus penjualannya, diminta di Palembang butuh modal lagi, tambah lagi 100 juta itu. Punya pinjaman 200 juta, sekarang tinggal 50 juta. Tapi saya bisa untuk keuntungan, bisa mobil untuk kredit, kita bisa untuk beli ini dan untuk bangun itu. Salah satu bukti penjualan Taiwan yang itu, yang pabrik belakang itu Pak, itu baru 1 tahun lah kita bangun gitu. Kalau di Alfamart 660 informasi terakhir, karena DC Bandar Lampung dan Kota Bumi seluruh Lampung. Kalau di Indomaret 680. Nah nanti UKM dari Lampung Timur, Pak Kadis, bisa nggak ini mencukupi kira-kira? Langkahnya seperti saya itu tadi Pak. Kalau memang kita nggak ada modal ya, kita ajukan ke bank saja. Memang bank itu memang, makanya salah orang kalau mau usaha, saya nggak punya modal, keliru. Modal itu sudah ada Pak, di bank-bank itu banyak modal. Tinggal bagaimana kita, usaha kita perlu pembiayaan tidak. Karena kalau kita punya modal nggak punya pengalaman usaha ya habis juga. Makanya salah kalau orang, saya berusaha mulai dari nol ya, saya nggak punya modal awalnya. Karena punya pengalaman mau usaha baru ke bank. Kalau pinjam sama orang lain mah ribut Pak, terus terang ribut, nggak ngulangin nanti jadi suara kemana-mana kan. Kalau saya pilih ke bank, udah jaminan ini kita kerja, tapi ingat saya ini punya hutang ya, makanya langkah usaha saya ini harus hati-hati. Jangan nanti udah berhasil, kadang-kala ya penyakitnya laki-laki Pak, udah pacaran lah selingkuh lah, nanti aduh habis kita usaha Pak, main judi lah, kita nggak fokus usahanya. Kita ahlinya di snack, ada orang ngajak dijual, ngajak di kesehatan, kita ikut program nih MLM kesehatan. Woi Pak, bonusnya begini gede-gede, pakai dasi, tapi kita nggak menguasai itu, hancur Pak menurut kita. Jadi dalam usaha itu kalau saya fokus, saya di kuliner, di snack, udah saya snack aja. Orang ngajak di bisnis apa jual beli tanah, saya nggak tertarik. Orang bisnis jual obat-obatan kesehatan, saya juga nggak tertarik. Saya nggak ada pengalaman di situ. Tapi kalau snack, oke, saya pengalaman, tahu. Ini langkahnya tahu, pengalaman itu dari kegagalan-kegagalan kita Pak, gitu. Makanya saya katakan keberhasilan itu bukan milik orang pintar, tetapi keberhasilan dimiliki oleh orang yang mau berusaha, gitu aja. Jangan salah Bu, ada orang lulusan SMP SD nggak sekolah, karena dia mau berusaha, hasilnya melebihi dari seorang sarjana, gitu Pak. Kira-kira seperti itu kalau saya menurutnya. Kalau pesan-pesan dengan ke teman-teman yang untuk UKM ya, yang pertama kita usah fokus, yang kedua ndak usah iri dengan melihat keberhasilan orang lain, kita nggak usah iri, tapi tetap kita berusaha supaya kita bisa berhasil seperti mereka. Karena kalau kita iri dengan melihat keberhasilan orang lain, nanti kita malah sakit hati, kita bisa benci dengan dia. Tapi dengan melihat orang sukses itu kita dekat, belajar. Ini Pak Kadis ini berada ke tempat saya, sebenarnya orang biasa saja Pak, tapi orang mengatakan sukses ya silahkan, karena saya juga suruh jadi inspirator narasumber. Ya terus yang ketiganya ya, kita kalau kita sudah berhasil jangan pelit-pelit dalam ilmu ya. Kan kalau ada orang batas karyawan, tamu dilarang masuk,
takut dicuri ilmunya, jangan seperti itu. Kita bantulah, ini ilmu yang bermanfaat, tambah nanti kita bisa. Tapi kalau kita maju ini rasa bani biro waduh, ini bisa usaha kita tidak akan maju, malah kita bisa jatuh karena kita pelit kikir. Kemudian dari usaha itu kita menggunakan, kalau saya marketing langit. Jadi usaha ini sebagian untuk jalan kebaikan. Dari usaha kelanting saya untuk ngaji marbot masjid. Dari usaha ringinan keuntungannya 1 bulan 1 juta untuk anak-anak yatim penghafal Quran, dia mau ngafal tapi nggak ada untuk biaya makannya. Kemudian dari usaha keripik saya untuk bayar listrik masjid, selistriknya setiap bulan gitu. Jadi nanti Allah Tuhan ini menjaga usaha kita seperti itu. Kemudian ya ulet, jangan takut gagal, jangan takut gagal, tawarin aja produk kita. Kalau kita nggak mau nawarin, selamanya kita nggak akan bisa menjual. Karena dalam usaha ini yang paling penting ini adalah pemasaran. Kita bisa bikin sendiri tapi nggak bisa masarkan, ya percuma dong. Apa mau hasil produk kita makan sendiri, kan nggak mungkin ya. Kita perlu pasarkan. Jangan, pokoknya kita pasarkan dengan berbagai cara pemasaran. Kalau dengan di kantornya tidak bisa, kita silaturahmi. Kita pakai silaturahmi ini memanjangkan umur dan mendatangkan rezeki, kita silaturahmi begitu Pak. Jadi dengan berbagai cara supaya produk kita ini bisa dipasarkan. Semakin banyak pemasaran, semakin banyak kita banyak pemasukan. Ada toko bagus, kita pasarkan. Ditolak, besok pasarkan lagi. Malam doa supaya diterima, gimana yang diterima dulu. Tapi kalau sudah ditolak 1 kali udah mundur lah, males lah. Saya 16 kali loh Pak masarin di Indomaret, Alfamart ditolak. Tapi saya gigih. Ini Indomaret ini kemana-mana, toko-toko kecil kalah dengan Indomaret. Tapi kalau saya mau protes juga nggak mungkin, mereka punya saham besar kan, mereka juga maju, kita masuk aja dulu ke dalamnya. Kan saya yakin saya harus masuk dengan doa, dengan cara bagaimana, udah pokoknya ditolak terus akhirnya masuk. Nah setelah masuk baru teman-teman harus bisa jaga. Luar biasa ini. Dari Lampung Timur sudah masuk nih ya. Nah sekarang tinggal terserah UKM-nya. Dari dinas sudah memfasilitasi, sudah bisa membantu memasukkan, bisa rekomendasinya. Tinggal pelaku UKM-nya ini gigih atau tidak. Kalau dia tidak gigih, ya sudah. Mau dibantu kayak apapun sulit Pak, sulit. Nah ini ada peluang sudah masuk, berusahalah. Gimana caranya dijaga. Pasang iklan. Produk itu sering posting. Pagi ini saya di Facebook saya posting loh. Saya posting nih pagi ini, tersedia di Indomaret gitu kan, hari ini saya posting ke WA. Nanti Bapak mungkin belum kebagian ya, saya suka pamer memang Pak, supaya orang tahu. Dengan saya memposting ini kan Bapak tahu ke tempat kita. Dengan bupatinya juga seakrab. Kemarin Pak Jundi itu mau kemana, mau ke Lampung Timur, mau ke Pak Dawang, tolong kasihkan istrinya. Ya samping silaturahmi Pak. Jadi keakraban itu penting loh Pak. Gitu. Posting aja, langsung pamerkan di grup-grup dari ini Pak. Nah nanti Pak Kadisnya mamerkan juga nih, ya tersedia di Indomaret produk dari Lampung Timur. Grup provinsi dimasukkan, grup ini dibantu pemasaran. Iya kan, dibuat di share aja Pak. Nanti orang biar tahu gitu. Nah ini kendalanya UKM itu memang kadangkala pengalaman untuk trik pemasarannya supaya bagaimana orang ini tahu bahwa produk kita ada di Indomaret. Nanti kalau dari Lampung Timur Pak, bagus Pak ya, penjualan bagus, permintaan terpenuhi, PO-nya namanya PO karena dikasih batas 7 hari nggak pernah telat, baru Bapak akan tawarin, mau nggak untuk kuat nggak ke ini, ke 3 kabupaten lagi tambah toko. Enggak lah Pak, segini aja ya sudah ini. Nggak akan maju Pak. Bimbing, pinjem Bang, jangan takut. Tapi dengan jalan yang benar ya, dananya untuk permodalan aja khusus. Tambah nih, karena dengan penambahan toko kan tambahan modal. Gitu, kalau saya seperti itu.
Jadi keuntungannya nanti kalau ketika kita, saya punya utang 200 juta, tapi aset saya bisa 800 juta. Bisa 1 miliar kalau saya hitung dengan jumlah pabrik, dengan hewan ternak yang saya miliki sekarang. Dari kulit singkong itu saya ada 35 sapi, 13 rumah yang cukup dengan itu. Tapi dengan utang ini kan kita untuk penyemangat loh Pak, supaya kita hati-hati gitu dalam usaha seperti itu. Nanti pasti di nomor akan tawari Pak, bagus nih ya, sanggup nggak? Nah kalau dia lah segini aja ya sudah. Tapi kalau nanti PO-nya diminta terus nggak terpenuhi, nah ini Pak, dia kacau juga. Udah laku nih Pak. Nah nanti kalau mau ke seluruh toko ya seluruhnya, dia biasanya berkunjung ke lokasi produksi, dilihat mampu tidak baru tawarin. Mau nggak untuk ke seluruh toko 680 toko, tapi sekian harus stok ready. Saya di gudang banyak Pak, planting udah ready semua. Yang paling bagus begitu PO malam keluar, besoknya langsung dikirim. Karena mereka itu nanti Bapak langsung kirim ke DC. Mereka akan disebar melalui mobil kendaraan mereka semua. Gitu, pembayarannya sangat mudah. Setiap tanggal 5, tanggal 20 dia akan transfer. Kalau saya tagihan kemarin transfer tanggal 20 96 juta ya. Kemudian kemarin tanggal 5-nya 125 juta. Berarti 125 tambah 90 ya. Itu sekitar 200-an lah Pak. Dalam 1 bulan pembayaran mereka ke tempat kita. Tenaga kerja ini saya dari Chandra, dari mana gitu. Yang penting untuk bayar kita bisa sisihkan untuk keuntungan gitu. Itu Indomaret aja, belum di kita Alfanya gitu. Karena Indomaret karena Palembang semua sih, Bengkulu juga itu. Kalau menurut saya sudah semua Pak. Kalau menurut saya sudah semua. Cuma kendalanya UMKM ini kan mereka nggak tahu kan, saya nggak tahu kendala mereka dengan saya ini beda sih Pak. Masalahnya apa kendalanya saya, makanya kalau UMKM-nya langsung konsultasi ke saya bisa ngasih tahu nih solusinya gimana gitu. Karena kendala dia dengan saya ini nggak tahu apa sih dia kendalanya. Apa kepermodalan tadi udah saya kasih penjelasan. Salah orang kalau usaha nggak punya modal kan salah. Modal itu banyak. Di bank-bank itu semua menawar-nawarin gitu kan, gitu. Kita pakai jasa bank, saya juga bank, tidak munafik. Saya nggak mengatakan bank itu riba. Yang penting saya kalau minjemin karyawan, kalau bon 1 juta karyawan nggak ada yang kasih bunga. Bon 1 juta karyawan 1 bulan 100.000 kali 10 kali gitu. Ada bon 13 juta ya, itu 150.000 selama 7 tahun, karena untuk nebus sawah yang digadaikan gitu, mereka bisa dapat hasil sawahnya ya. Kalau perbankan seperti itu, karena banyak orang sih yang mengatakan bank haram. Kalau saya tidak ya, saya tidak riba. Kalau saya tidak mengatakan haram. Kita usahanya perlu sih pakai uang ya, transfer. Kalau kita mengatakan riba, jangan pakai rupiah, pakai emas saja. Jangan menggunakan produk bank. Kalau saya seperti itu. Banyak orang yang kamu sih seperti itu. Kalau kemarin masa pandemi COVID itu Pak, COVID itu waduh luar biasa, omsetnya turun sampai 75%. Kita kan makanan oleh-oleh pada waktu itu, orang nggak boleh mudik. Bayangkan orang nggak boleh mudik, orang mau beli oleh-oleh gimana nih, orang mudik nggak bisa kan gitu. Terus sekarang ini minyak goreng ini langka. Saya sampai kemarin masuk di Metro TV ya, Metro TV di sana seluruh Indonesia lagi. Karena kawan saya dari Bangka, dari ada nelpon, kenapa rupanya masuk TV? Karena katanya gulung tikar gitu kan. Ya sempat 20 hari Pak, nggak produksi saya 20 hari. Saya kasihan karyawan. Kalau saya nggak jadi masalah Pak ya, ada dana untuk karyawan saya itu pada nganggur. Kapan Pak kita mau kerja lagi, gimana mencari minyak goreng, nggak ada. Masa saya 1 hari butuh 150 liter ya untuk penggorengan semua.
Sedangkan minyak goreng nggak ada. Antri jatah subsidi dari pemerintah cuma 5 dus, paling 50 liter. Saya beli di Alfamaret harus antri 2 liter lagi, ya nggak cukup toh. Kemarin kendala seperti itu, 20 hari kita off, tidak bisa bekerja. Mau digoreng pakai apa? Jadi kemarin saya utamakan orderan yang menguntungkan lebih besar. Minyak goreng berapapun saya terobos harga berapa saya beli, yang penting diselamatkan. Kadang-kadang nggak untung loh Pak, yang penting pelanggannya jangan sampai kecewa begitu. Minyak goreng sekarang ini, minyak goreng ini Mbak, kendalanya mahal nih. Waduh, kita mau naikkan harga juga gini nih, cuma snack jajanan kan, bukan kebutuhan pokok. Tapi lama kelamaan nanti pasar juga bisa menyesuaikan. Mudah-mudahan nih minyak goreng ini pemerintah punya kebijakan baru lagi untuk membantu UKM, karena UKM ini menolong orang banyak sih. Kalau mereka saya nggak kerja coba kasihan kan, pada nganggur loh Pak. Berharap gitu kan, gitu. Bapak tadi tahu satu orang katanya 1,5 juta kan. Saya tanya langsung, gaji kamu berapa? Seorang ibu-ibu bisa 1,5 juta kan, lumayan untuk diri saya. Dia bisa ngurus anak istri, daripada di toko berapa. Di sini bisa 1,5 juta satu orang gitu. Jadi kalau saya nggak kerja suka sedih juga. Saya kadang sedih, kasihan mereka itu Pak. Saya udah mikirkan mereka. Saya nggak kerja 1 bulan 2 bulan, dana masih ada ya Pak ya. Mereka ini coba. Makanya gimana ya gitu Pak. Kendala sekarang minyak goreng terus terang. Ya, untuk teman-teman UMKM seluruhnya tetap kita bisa semangat ya, kita harus ulet, kita fokus walaupun usaha kita ini kecil-kecilan ya atau deso, tetap semangatlah. Dikuatkan, diniatkan bahwa usaha kita ini bisa untuk bermanfaat untuk orang banyak. Jadi harapan saya nanti teman-teman UKM bisa usaha, bisa masuk Indomaret ke pasar modern, sehingga bisa menjual banyak dan bisa membuka lapangan kerja untuk bisa membantu sekitar kita. Karena kita punya prinsip bahwa manusia yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk sesamanya gitu. Tonton terus di channel Budiul Channel. Di video ini kita banyak ngasih informasi tentang UMKM, tentang oleh-oleh, tentang kerajinan tangan, ekonomi kreatif, bagaimana orang bisa banyak tahu tentang informasi kreativitasnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Tonton terus di video Budiul Channel. Terima kasih, support terus UMKM. Sampai jumpa di UMKM berikutnya. UMKM tumbuh, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.